Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sogi Digri, asal Prodi Teknik Sipil kelas B dengan nomor induk mahasiswa 09020702053. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ilmu tafsir, takwil, dan tarjamah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul, dan pada kesempatan ini, pada presentasi kali ini saya akan membahas salah satu kajian penting dalam ulumul Quran, yaitu ilmu tafsir, takwil, dan tarjamah, beserta klasifikasi tafsir dan urgensi mempelajarinya. Yang pertama yaitu pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa berarti menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang masih samar. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas makna ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan kandungan hukum, hikmah, dan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Melalui tafsir, umat Islam dapat memahami maksud yang ada di Al-Quran. Secara lebih tepat, tafsir tidak hanya menerangkan arti kata, tetapi juga menjelaskan sebab turunnya ayat, kandungan hukum, nilai moral, dan pesan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, tafsir menjadi salah satu ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Quran secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pengertian takwil. Konsep kedua adalah takwil. Secara bahasa, takwil berarti mengembalikan sesuatu kepada asal atau tujuan akhirnya. Dalam perkembangan ilmu tafsir dapat perbedaan-perbedaan mengenai takwil. Ulama salaf sering menggunakan istilah takwil dengan makna yang hampir sama dengan tafsir, yaitu menjelaskan makna suatu ayat. Namun, para ulama khalaf memberikan pengertian yang lebih khusus. Menurut mereka, takwil adalah mengalihkan makna suatu lafaz dari makna lahiriah kepada makna lain yang didukung oleh dalil yang kuat. Oleh karena itu, takwil biasanya digunakan ketika suatu ayat memiliki kemungkinan makna yang lebih luas dan membutuhkan penjelasan yang lebih dalam berdasarkan kaidah bahasa Arab dan prinsip syariat. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa takwil merupakan upaya yang memahami makna yang lebih dalam di balik teks Al-Quran. Yang ketiga, pengertian tarjamah. Selanjutnya adalah tarjamah atau terjemahan. Terjemahan berarti memindahkan makna suatu bahasa ke dalam bahasa lain dengan memperhatikan pesan yang terkandung di dalamnya. Tarjamah dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tarjamah harfiah, yaitu penerjemahan secara kata demi kata dengan mempertahankan susunan kalimat aslinya. Kedua, tarjamah maknawiyah atau tafsiriyah, yaitu penerjemahan yang lebih menekankan pada penyampaian makna dan maksud suatu kalimat tanpa harus mengikuti susunan bahasa aslinya secara kaku. Perlu dipahami bahwa terjemahan hanya membantu memahami arti umum satu ayat. Terjemahan tidak dapat menggantikan fungsi tafsir karena tidak menjelaskan hukum, hikmah, maupun latar belakang turunnya ayat. Persamaan dan perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah. Ketiga konsep ini memiliki persamaan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan membantu manusia memahami kandungan pada Al-Quran. Namun, terdapat perbedaan penting. Tafsir berfungsi menjelaskan makna ayat secara luas dan mendalam, termasuk aspek bahasa, hukum, dan hikmah. Takwil berusaha menemukan makna yang lebih dalam berdasarkan dalil dan penalaran yang benar. Sedangkan tarjamah hanya mengalihkan dari bahasa Arab ke bahasa lain tanpa memberikan penjelasan yang luas. Dari sini dapat dipahami bahwa tarjamah merupakan tingkat pemahaman yang paling dasar, sedangkan tafsir dan takwil memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Al-Quran. Klasifikasi tafsir berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, penafsiran tafsir dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tafsir bil-maksur, yang berarti tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat, dan takbilin. Contohnya adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Suatu ayat yang masih bersifat umum dijelaskan oleh ayat yang lebih rinci. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling kuat karena
bersandar pada sumber-sumber yang memiliki otoritas tinggi dalam Islam. Beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode ini antara lain Jami' al-Bayan karya Ibnu Jarir al-Tabari dan Ad-Durrar Madur karya Imam al-Suyuti. Yang kedua, tafsir Al-Bi al-Rayi, tafsir yang menggunakan ijtihad dan pemikiran musafir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, tafsir Mahmud, yaitu tafsir yang digunakan sesuai kaidah bahasa Arab, prinsip syariat, dan ilmu-ilmu penting pendukung yang benar. Kedua, tafsir Masmum, yaitu tafsir yang dilakukan tanpa dasar-dasar ilmu yang memadai atau dipengaruhi kepentingan tertentu sehingga menyimpang dari makna yang benar. Karena itu, penggunaan akal dalam penafsiran Al-Quran harus tetap berpedoman pada kaidah ilmu yang telah ditetapkan pada ulama. Metode-metode tafsir selain berdasarkan sumbernya, tafsir juga dapat diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan. Tafsir ijmali adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat secara ringkas dan mudah dipahami. Tafsir tahlil adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat secara rinci, ayat demi ayat sesuai urutan dalam mushaf. Tafsir muqarrin adalah tafsir yang membandingkan berbagai pendapat ulama yang mengenai suatu ayat. Sedangkan tafsir maudhu'i atau tematik adalah metode yang mengumpulkan seluruh ayat yang membahas satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Metode tematik banyak digunakan saat ini karena memudahkan kajian terhadap isu-isu tertentu secara pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun keluarga dalam perspektif Al-Quran. Urgensi mempelajari ilmu tafsir, takwil, dan terjemah. Mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah memiliki kedudukan yang sangat penting. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam, sehingga pemahamannya harus dilakukan secara benar. Tanpa ilmu tafsir, seseorang dapat salah memahami maksud ayat. Dengan mempelajari tafsir, kita dapat mengetahui hukum, nilai moral, dan penunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Sementara itu, takwil dapat membantu kita memahami makna yang lebih mendalam dari suatu ayat, dan terjemah membantu masyarakat yang tidak memahami bahasa Arab untuk mengetahui arti umum dalam Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, ketiga ilmu ini saling melengkapi dalam membantu umat Islam memahami wahyu Allah SWT secara lebih baik. Contoh ilmu terjemah yaitu pada surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah dengan semesta alam. Saya di sini akan memberikan contoh ilmu terjemah. Terjemah hanya menyalin kata dari bahasa Arab. Contoh suratnya yaitu pada surat Al-Asr ayat 1. Artinya wal ars, demi masa. Penjelasan terjemah hanya mengubah kata wal asri menjadi demi masa atau demi waktu. Terjemah tidak menjelaskan waktu apa yang dimaksud atau mengapa Allah bersumpah atas nama waktu. Yang kedua, contoh ilmu tafsir. Tafsir menjelaskan maksud ayat berdasarkan ucapan Nabi, cerita para sahabat, atau sejarah kapan ayat itu turun. Contoh suratnya pada surat Al-Kautsar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Penjelasan, kata Al-Kautsar diartikan sebagai nikmat yang banyak. Lewat ilmu tafsir berdasarkan hadis Nabi, kita tahu bahwa yang dimaksud Al-Kautsar di sini adalah nama sebuah sungai atau telaga di surga yang khusus Allah diberikan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya kelak. Dan ketiga, yaitu contoh ilmu takwil. Takwil mencari makna mendalam atau makna yang batin yang tersirat karena arti lahirlah kata tersebut tidak sesuai dengan jika ditunjukkan kepada Allah. Contoh suratnya ayat Toha ayat 5 yang berarti yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars. Penjelasan takwil secara bahasa, kata istawa artinya duduk atau bersemayam, namun Allah tidak sama dengan makhluk
dan tidak butuh tempat duduk, maka ulama memakai ilmu takwil untuk mengartikan kata istawa sebagai menguasai, mengatur, atau merajai. Jadi makna takwilnya adalah Allah Maha Pengasih yang menguasai dan mengatur seluruh alam semesta dengan mutlak. Sebagai kesimpulan, tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna Al-Quran secara mendalam. Takwil adalah upaya memahami makna yang lebih dalam berdasarkan dalil yang kuat. Sedangkan tarjamah adalah proses menerjemahkan Al-Quran ke bahasa yang lain, seperti bahasa Indonesia dan sebagainya. Ketiga konsep yang tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun sama-sama berperan penting dalam membantu umat Islam memahami kandungan Al-Quran secara benar dan komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan semangat kita untuk mempelajari Al-Quran secara mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.